Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekkip Angkatan 54. Nama Muhammad Orianantama, STB 3985, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan, dibuatlah video ini sebagai pengganti perkuliahan kelima yang diampu oleh Bapak Ejo Imandeka, ST MTI. Dalam video ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai biografi, perjuangan, dan gaya kepemimpinan dari seorang tokoh nasional yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur, yaitu Sultan Hasanuddin. Berikut penjelasannya. Biografi Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631 dan meninggal di Goa, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terakhir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape sebagai nama pemberian dari Kadi Islam Kesultanan Goa, yakni Syekh Syed Jalaluddin bin Ahmad Bafaki Al-Aidid, seorang mursyid tarekat Baharun Nur Balwi, Sulawesi Selatan, yang juga adalah gurunya, termasuk guru tarekat dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Setelah menaiki tahta, ia digelar Sultan Hasanuddin. Setelah meninggal, ia digelar Tumengana Ri Bala Pangkanah. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hanses van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur. Ia dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 087 TK 1973 tanggal 8 November 1973. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-16 Imanuntungi Daeng Matolah Karaeng Lukiyung Sultan Muhammad Said. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Goa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itulah dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar. Bahkan dengan orang asing, Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting, dengan harapan dia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali dia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Saat memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan kapan dia diangkat menjadi raja, yaitu saat berusia 24 tahun atau pada tahun 1655 atau saat dia berusia 22 tahun atau pada 1653. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Malikus Said telah berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin. Selain dari ayahnya, dia memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kerajaan Goa, Karaeng Pitingaloang. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arung Palaka, salah satu raja Bone yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan kerajaan Goa. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda, yaitu VOC pada saat itu berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Kompeni Belanda memaksa orang-orang negeri menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, kompeni menyuruh tebang pohon, pala, dan cengkeh di beberapa tempat supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu. Sebab yang demikian adalah pertentangan dengan kehendak Allah, katanya. Untuk itu, Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada kompeni, "Marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk dengan serba kegiatan." Tetapi, kompeni tidak mau sebab dia telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini. Sedang Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah kezoliman. Pada tahun 1660, VOC menyerang Makassar, tapi belum berhasil menundukkan kerajaan Goa. Tahun 1667, VOC di bawah pimpinan Cornelis Spelman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana, hingga pada akhirnya kerajaan Goa terdesak dan semakin lemah. Sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya.
Gowa yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1669. Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Gowa, yaitu Benteng Sumbaupo, pada tanggal 24 Juni 1669. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Perjuangan Sultan Hasanuddin. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaannya. Beliau merupakan putra kedua dari Sultan Malik Qusaid, Raja Gowa ke-15. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Gowa ketika Belanda yang diwakili VOC sedang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Dalam biografi Sultan Hasanuddin, VOC sedang berusaha melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, melihat Sultan Hasanuddin dan kerajaan Gowa sebagai penghalang mereka. Orang Makassar dapat dengan leluasa ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Hal inilah yang menyebabkan Belanda tidak suka. Sejak pemerintahan Sultan Aliuddin hingga Sultan Hasanuddin, kerajaan Gowa tetap berpendirian sama, menolak keras monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Saat itu, Gowa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Pada tahun 1666, di bawah pemimpinan Laksamana Cornelis Spelman, kompeni berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, tapi belum berhasil menundukkan Gowa yang dikenal memiliki armada laut yang tangguh dan juga pertahanan yang kuat melalui benteng Sombaupo. Tak ada cara lain yang dapat ditempuh oleh Belanda selain menghancurkan kerajaan Gowa yang dianggap mengganggu mereka. Di lain pihak, setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, ia berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan kompeni Belanda. Peperangan antara VOC dan kerajaan Gowa dimulai pada tahun 1660. Gaya kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Memiliki kepribadian yang tegas dan sangat memerhatikan rakyatnya, terbukti dengan kisahnya pada saat kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaannya. Di era kepemimpinan Sultan Hasanuddin, banyak mengeluarkan perjanjian-perjanjian yang dibuatnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya, salah satunya agar tidak terjadi monopoli perdagangan. Sultan Hasanuddin dikenal mampu berkomunikasi atau meraba di semua golongan rakyatnya dengan kemampuan berbahasa dan sikap tegasnya. Dari gaya kepemimpinan Sultan Hasanuddin, tidak dapat dipungkiri bahwa Sultan Hasanuddin dikagumi dan disenangi oleh rakyatnya, sehingga memiliki nilai karismatik yang menjadi pendorong dan tentunya selalu berada di depan ketika ada permasalahan yang menimpa warganya. Tentunya agar rakyatnya patuh dari segi kepemimpinannya dilihat dari kemampuannya berbahasa dan bergaul dengan semua golongan-golongan rakyatnya. Di samping itu, adanya jiwa kepemimpinan yang demokratis, di mana kepemimpinan demokratis tersebut dapat dilihat dengan pimpinan yang terpusat kepada yang dituakan, atau dalam hal ini kepala negara, dalam hal mengambil keputusan dengan dasar atau dalil untuk kepentingan rakyatnya semata. Hal itu dapat dilihat dengan dibuatnya beberapa perjanjian-perjanjian oleh Sultan Hasanuddin dengan tujuan demi kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, di dalam kisahnya bahwa Sultan Hasanuddin juga ada seorang yang sederhana, yang mampu berbaur dengan rakyatnya di segala golongan, yang membuktikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu jiwa yang memerhatikan bawahannya, dalam hal ini rakyatnya, dan mampu menyesuaikan di segala kondisi golongan rakyatnya, karena seorang pemimpin mementingkan kesejahteraan organisasi, dalam hal ini rakyatnya. Dalam membuat perjanjian-perjanjian dengan VOC demi kepentingan rakyatnya, sikap otoriter yang tegas ditunjukkan kepada Belanda demi kepentingan kesejahteraan rakyatnya, bahwa Belanda harus tunduk, bukan menginjak-injak tanah kelahiran Makassar. Ayam jantan dari timur adalah sebuah nama julukan yang diberikan oleh Belanda kepada Sultan Hasanuddin karena keberanian dari Sultan Hasanuddin untuk melawan Belanda. Arti ayam jantan dari timur sendiri berarti ayam jantan atau jago berani, berasal dari benua timur, Makassar. Dari situ kita melihat bahwa seorang pemimpin harus memiliki power atau kekuatan dalam mempengaruhi, di mana Sultan Hasanuddin mampu memberikan perlawanan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil menjadi satu dalam melawan penjajah. Berdasarkan analisis kisah tokoh nasional dari Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang dimiliki Sultan Hasanuddin ialah gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional merupakan gabungan dari gaya-gaya kepemimpinan berdasarkan situasi yang dihadapi. Sultan Hasanuddin mudah menyesuaikan dengan keadaan, mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan suatu kekeluargaan, bersikap keras pada saat tertentu, mempunyai ketegasan dalam situasi dan kondisi tertentu, berprinsip dan berkonsisten terhadap suatu masalah. Sampai di sini
mengenai biografi, perjuangan, dan gaya kepemimpinan dari seorang tokoh nasional. Semoga dapat bermanfaat dalam menambah informasi dan lebih mengenal salah satu sosok pejuang yang bangsa Indonesia miliki. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.